Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah. Mengucap syukur karena kita boleh merayakan Paskah nantinya dan memulainya dengan masa Prapaskah pada hari ini. Mengucap syukur kalau kita boleh mendapatkan penebusan dari Tuhan Yesus. Mengucap syukur sebagai umat tebusan yang boleh layak untuk datang kepadanya dengan keberadaan kita. Mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Untuk itu kita patut menyembahnya, memuliakannya, dan meninggikannya. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan pujian Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, Kau yang termanis di dalam hidup ini, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua hidup kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua hidup kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saya mengundang Bapak Ibu dan Saudari untuk bangkit berdiri. Marilah Bapak Ibu, Saudara-saudari, ibadah raya pada Minggu pagi ini, ibadah Prapaskah, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Maka turunlah kiranya ke atas ibadah kita anugerah damai sejahtera cinta kasih dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Amin.
Nats pembimbing ibadah, saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Matius 5 ayat 46 dan 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Amin. Dipersilakan duduk kembali, lanjut ibadah saya serahkan kepada liturgos. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, maka kita layak disebut sebagai sahabatnya. Satu hal yang sangat indah. Kalau kita dekat dengan sahabat kita, biasanya kita sering mencurahkan apa yang menjadi isi hati kita. Satu hal dalam Tuhan Yesus, Dia tidak pernah membocorkan rahasia kita. Satu hal lagi, bahwa Dia akan menjawab. Dia mendengar dengan sungguh-sungguh. Untuk itulah satu hal yang membuat kita semakin erat, semakin dekat untuk menyatakan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kesusahan kita, bahkan apa yang menjadi kegembiraan dan ucapan syukur kita kepadanya. Untuk doa syafaat kali ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Michael, kami ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk melantunkan pujian, di jalan hidupku. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, Tuhan Yesus. Di jalan hidupku, di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan serta. Bertepuk tangan. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah kepadanya ku serahkan jiwa.
Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari kita satu hati, kita menaikkan pergumulan-pergumulan kita, bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, di pagi yang cerah, di pagi yang indah, di masa yang istimewa ini, kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah memanggil kami dari tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kami, meluangkan waktu terbaik kami untuk Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin merayakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan sepanjang hidup kami. Kami boleh merasakan kebaikan, kasih dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini. Terlebih kami juga bersyukur karena di dalam ibadah ini Tuhan juga menyatukan hati kami Tuhan. Kami manusia yang lemah diizinkan untuk datang kepada Tuhan membawa pergumulan-pergumulan hidup kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, mengetahui keberadaan dan kelemahan kami. Allah yang Maha Penolong bagi setiap kami yang membutuhkan. Kami membawa pergumulan-pergumulan yang tidak dapat hamba ungkapkan, tetapi kami percaya Tuhan tahu bahkan yang tersembunyi di dalam hati kami, yang tidak dapat dilihat, dibaca oleh manusia, tetapi Tuhan mengetahui. Mari Tuhan, kami mohon kiranya Engkau melihat ke dalam hati kami masing-masing. Dengarkan setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami satu persatu. Lawat kami Tuhan, angkat beban hidup kami. Berikan kepada kami kekuatan, keteguhan iman, untuk senantiasa yakin akan kasih dan kuasa kemurahan Tuhan bagi kami semua. Pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan kurang sehat, terganggu kesehatannya. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau juga melawat mereka satu persatu. Kami memohon belas kasih Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa kesembuhan menjamah bagian-bagian tubuh kami yang lemah, yang sakit, agar di dalam nama Tuhan Yesus kami dipulihkan. Kami boleh disembuhkan. Apapun sakit penyakit kami Tuhan, Engkau berkuasa atasnya Tuhan. Semuanya tunduk akan kuasa Tuhan, sehingga kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang terus berupaya untuk membawa bangsa kami keluar dari berbagai krisis yang tengah melanda bangsa dan negara kami. Kami berdoa kiranya kepada para pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan taruh hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, kesatuan hati agar mereka ditolong untuk dapat membawa bangsa kami keluar dari krisis ini. Secara khusus kami mendoakan untuk masa-masa pandemi ini, pemerintah kami terus berupaya Tuhan untuk dapat menolong kami mengatasi kesulitan-kesulitan pada masa pandemi ini. Kami mohon kiranya Tuhan menolong para pemimpin bangsa dan negara kami. Kami mendoakan mereka Tuhan, dan kami percaya banyak orang mendoakan pemerintahan kami ini agar mereka dimampukan. Kami mendoakan Tuhan untuk proses vaksinasi yang saat ini berlangsung. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong agar dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa agar vaksin boleh dapat tersedia mencukupi Tuhan. Proses demi proses sampai pada akhirnya seluruh masyarakat Indonesia boleh menerima vaksin. Dan kami boleh mendapatkan kekuatan untuk kami melawan virus COVID-19 ini. Dan berharap Tuhan dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera berakhir pandemi ini. Pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan untuk pemerintahan yang ada di Kabupaten Pati, tempat di mana kami tinggal, hidup, berkarya, bekerja, melayani Tuhan. Kami mohon juga Tuhan berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati dan semua jajarannya agar dapat menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pati dengan sebaik-baiknya. Menciptakan masyarakat yang ada di Kabupaten Pati hidup dalam damai,
dalam keadilan dan kesejahteraan. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan kami, persekutuan kami, kesaksian hidup kami. Biarlah Tuhan melalui komunitas kami ini, kami terus memuliakan nama Tuhan. Kami terus dapat mempersembahkan hidup kami, melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Segala bentuk pelayanan kami baik ke dalam maupun keluar, kami mohon kiranya Tuhan ikut campur tangan dan Tuhan memberkati. Semuanya itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja diluhurkan, ditinggikan. Kami mendoakan Tuhan berikan kesatuan hati kepada kami semuanya, agar di dalam kebersamaan yang indah kami dapat terus melayani Tuhan dengan baik. Mendoakan untuk raker yang akan segera dilakukan untuk menyusun program kerja tahun 2021. Kami mohon kiranya Tuhan juga menolong agar kami semua diberikan kesatuan hati, mulai dari komisi-komisi, untuk dapat membicarakan, memikirkan, memprogramkan pelayanan-pelayanan yang sungguh indah di hadapan Tuhan. Sehingga gereja kami boleh semakin baik, boleh semakin bertumbuh, boleh semakin maju, dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini seru doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya, karena kami naikkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Tema kita pagi hari ini adalah kasih bagi yang berdosa. Untuk menyiapkan hati kita dan keberadaan kita secara keseluruhan untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael, kita akan siapkan dengan pujian Keagungan Tuhan. PPR 2 nomor 126, kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Keagungan Tuhan. Oh Tuhan, bila aku merenungkan terpesona keagungan. Oh Tuhan, bila aku merenungkan terpesona keagungan-Mu, hatiku tersayang hampa dan benih, aku insan tak berarti. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padaku, junjunganku. Ku berjanji insaf kini, taat setiap hari. Andaikan aku dapat persembahkan kepada alam semesta kasih-Mu yang suci tetap menunggu. Andaikan aku dapat persembahkan kepadamu alam semesta, kasih-Mu yang suci tetap menuntut seluruh tubuh jiwaku. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padaku, junjunganku. Ku berjanji insaf kini, taat setiap hari. Salib-Mu
Kita akan masuk dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan, Roh Kudus bekerja sehingga firman Tuhan dapat masuk ke dalam hati kita, menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Inilah saatnya ya Tuhan, bagi Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui pemberitaan sabda firman Tuhan. Kami manusia yang lemah, mohon kekuatan dari Tuhan, agar kami diberikan hikmat, agar Roh Kudus memimpin dan menolong kami, sehingga mulai dari kami membaca firman Tuhan sampai selesai saat pemberitaan firman Tuhan ini, kami semua boleh menerima firman Tuhan, kami boleh diberkati oleh firman Tuhan, hidup kami boleh diubahkan oleh firman Tuhan, hidup kami boleh semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudari, kita akan membaca firman Tuhan dari surat Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya di dalam kehidupan kita, di dalam relasi kita seorang dengan yang lain, ya, maka kita menerapkan hukum timbal balik. Ini yang umum, ini yang terjadi. Artinya kita mau ramah kepada orang lain kalau orang itu ramah kepada kita. Ya, jadi kalau orang lain ramah, ya kita juga akan ramah kepada dia. Kalau orang itu suka menolong, maka kita juga akan mau menolong ketika orang itu membutuhkan pertolongan kita. Kita membantu mereka yang sudah terlebih dahulu membantu kita. Kita mengasihi mereka yang mengasihi kita. Nah ini yang umumnya terjadi di dalam relasi kita seorang dengan yang lain. Sebaliknya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, tentu kita enggan untuk melakukan kebaikan jika orang itu selalu menyakiti kita, selalu melukai kita, ya. Kita tidak suka sama orang itu, maka kita juga tidak akan bisa mengasihi dia. Bahkan kita akan memusuhi. Kita tidak bisa ramah kepada mereka yang memusuhi kita. Nah inilah hukum timbal balik Bapak Ibu. Hukum timbal balik yang senantiasa kita lakukan baik sadar maupun tidak sadar. Dan kita merasa bahwa itu cukup adil begitu. Ya. Itu pikiran kita, itu pemahaman kita. Adil. Ya. Kalau orang baik kita baik. Kalau orang tidak baik ya kita juga tidak baik. Itu adil menurut kita. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus mempunyai standar tersendiri. Bagi Tuhan Yesus apa yang adil, apa yang nampak adil menurut dunia, menurut manusia, itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan malah sering memperberat masalah. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika hukum mata ganti mata itu terjadi, itu kita lakukan, itu kita anggap baik, maka kita akan semakin melanggengkan kekerasan. Betul? Hukum mata ganti mata itu mungkin adil menurut manusia, tetapi itu akan menghasilkan kekerasan belaka. Maka jelas bagi Tuhan Yesus Kristus hukum timbal balik itu tidak selalu benar. Bahkan dinilai tidak cukup untuk menunjukkan sikap seorang pengikut Kristus yang sejati.
Tadi saya sudah membacakan, minggu lalu juga saya bacakan. Ya, Matius pasal 5 ayat 46 sampai 47. Jelas sekali di situ Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa apa gunanya jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Tidak ada gunanya. Jika hanya kita memberi salam terbatas kepada saudara-saudara kita, apa lebihnya? Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun bisa berbuat seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak mengenal Allah juga melakukannya. Di sini Tuhan Yesus sebenarnya hendak mengatakan kepada kita bahwa murid Kristus, kita semua harus lebih baik dari itu. Harus berbuat melampaui itu. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan Yesus menekankan hal itu? Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan hal itu kepada kita pengikut-pengikutnya? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu berbuat seperti itu kepada kita. Amin. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita dikasihi Tuhan Yesus bahkan ketika seharusnya kita dihukum. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghukum kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita diberikan pengampunan justru sebenarnya ketika kita sedang dalam keadaan tidak layak untuk menerima pengampunan. Tuhan Yesus mengampuni kita. Nah, bacaan kita tadi Bapak Ibu, Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8 itu menunjukkan bagaimana Kristus itu rela berkorban bagi kita, rela menebus kita. Walaupun kita ini masih lemah. Artinya kita ini kan sering jatuh. Masih sering jatuh dan jatuh terpengaruh. Kita ini sering terombang-ambing dalam hal kebenaran. Dalam situasi seperti itu Tuhan Yesus menunjukkan pengampunan kepada kita. Dia mengasihi kita. Kitab Roma ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus rela berkorban. Yesus mengampuni kita ketika kita ini masih dalam keadaan sebagai orang-orang durhaka. Artinya kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya patut dihukum Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Orang yang tidak tahu diri. Tetapi kita selalu diberikan kebaikan terus menerus. Ketika kita terus menerus melanggar perintah Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Melalui perkataan dan perbuatan kita, tetapi Tuhan Yesus mengampuni kita. Dia rela berkorban untuk kita. Ketika kita masih berdosa Bapak Ibu. Artinya memang kita ini belum tahu dan belum bisa hidup di dalam kebenaran. Hidup kita ini cenderung terikat kepada dosa. Kita cenderung melakukan dosa daripada kebenaran. Nah di saat itu juga Tuhan Yesus tetap menunjukkan pengampunan kepada kita. Inilah yang dinyatakan di dalam bacaan kita, kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Menunjukkan dengan sangat jelas kepada kita. Bahwa di dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan sama sekali tidak menerapkan hukum timbal balik kepada kita. Sebaliknya Tuhan malah menunjukkan kasih-Nya. Ia mau berkorban untuk kita. Ia rela mati untuk kita. Kristus telah meneladankan satu hal yang penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahwa dia melakukan, melampaui dari apa yang selayaknya kita terima. Alih-alih menghukum kita Bapak Ibu, dia tidak melakukan itu. Tapi dia menunjukkan kasih dan pengampunannya kepada kita. Saya tidak bisa membayangkan jika Kristus menerapkan hukum timbal balik kepada kita. Mati kita Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang tidak akan bisa bertahan. Jika saja Kristus memberlakukan prinsip keadilan, maka yang ada di depan kita itu hanya hukuman. Betul Bapak Ibu? Ya, kita hanya orang-orang terhukum. Tetapi syukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita dibebaskan. Kita dibebaskan dari prinsip timbal balik. Nah ini harus kita pandang sebagai sebuah anugerah. Satu anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah. Oleh karena itu sangat tepat
dalam Minggu Prapaskah ini kita mengingat kembali tindakan kasih Tuhan yang melampaui kebiasaan dunia. Kita mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengabaikan kita. Dia tidak pernah menerapkan prinsip timbal balik dalam hubungannya dengan kita umatnya. Oleh karena itu penting dalam hidup kita ini senantiasa kita mensyukuri ini Bapak Ibu. Kita bersyukur ya, bahwa Tuhan tidak menuntut kita, tidak memberikan hukuman yang setimpal pada kita. Tetapi dia malah menggantinya dengan pengorbanan, dengan kasih kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan reflektif bagi kita sebagai orang yang sudah menerima anugerah, yang sudah menerima penebusan ketika kita masih berdosa adalah mengapa kita ini kok masih menerapkan standar ganda dalam hidup ini? Ini pertanyaan reflektif bagi kita. Mengapa kita menerapkan standar ganda? Di satu sisi kita menerima dan menikmati kasih Tuhan ketika kita masih berdosa. Tetapi di sisi yang lain ketika kita berhadapan dengan sesama kita, kita sibuk menghitung dosa-dosa mereka dan enggan mengasihi mereka. Ini namanya standar ganda Bapak Ibu. Mengapa kita menerapkan standar ganda? Di satu sisi kita sudah diampuni Bapak Ibu. Padahal kita ini tidak layak diampuni. Kita ini layaknya menerima hukuman. Tetapi ketika kita berhadapan dengan kesalahan orang lain, kita enggan mengampuni mereka. Kita lebih gampang mengingat kesalahan mereka. Kita gampang mengungkit-ungkit kesalahan sesama kita. Ini juga standar ganda Bapak Ibu. Ini kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita menerapkan standar ganda? Di satu sisi kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, walaupun kita ini seperti anak-anak durhaka yang sama sekali tidak layak untuk menerima kebaikan dari Tuhan. Tetapi berhadapan dengan sesama kita, kita enggan berbuat baik. Dengan alasan mereka tidak berbuat baik kepada kita. Ini juga standar ganda Bapak Ibu. Jadi sadar atau tidak Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup ini kita sering menerapkan standar ganda. Kalau kita diuntungkan oleh kasih dan pengorbanan Tuhan, kita mau. Tetapi jika diminta berbuat sama, sebagaimana Tuhan sudah berbuat kepada kita, kita tidak mau. Kita enggan untuk melakukan. Nah ini namanya mau enak sendiri Bapak Ibu. Ini namanya mau menang sendiri. Oleh karena itu kalau minggu ini Bapak Ibu kita diingatkan akan pengorbanan Tuhan bagi kita. Ketika kita dalam keadaan yang sangat tidak layak untuk dikasihi, untuk menerima anugerah dan pengampunan, mari kita juga berbuat hal yang sama kepada sesama kita. Kita tidak boleh menunggu dulu orang berbuat baik kepada kita, baru kita berbuat baik. Kita tidak boleh menunggu orang mengasihi kita, baru kita mengasihi mereka. Mengampuni, baru kita mengampuni mereka. Memberi, baru kita memberi kepada mereka. Tapi Bapak Ibu dan dikasihi, mari kita mulai dari diri kita. Minggu yang lalu kita diingatkan bahwa janganlah sikap kita ini merupakan reaksi dari sikap orang lain. Kalau dia berbuat A, saya juga mau berbuat A. Kalau dia B, saya juga mau melakukan B. Sikap kita tidak boleh menjadi reaksi dari sikap orang lain. Sikap kita tidak boleh tergantung dari sikap orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajarkan kita untuk berbuat melampaui. Artinya mari kita berbuat kebaikan lebih dulu dalam hidup ini. Tanpa kita memikirkan kebaikan orang lain. Mari kita berbuat kebaikan bahkan jika orang itu tidak layak untuk menerima kebaikan. Berbuat yang terbaik tanpa harus menilai menakar bagaimana dosa-dosa sesama kita. Nah, kasih kita Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan harus melampaui perhitungan-perhitungan manusia. Karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu menerima semua itu dalam kehidupan kita. Bahkan yang terbaik dalam kehidupan kita sudah diberikan kepada
kita. Oleh karena itu stop. Jangan lagi melakukan standar ganda. Hanya mau menerima kebaikan, hanya mau menerima anugerah dari Tuhan, lalu kita tidak melakukan kebaikan bagi sesama kita. Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, berbuatlah konsekuen sebagai orang yang terlebih dahulu sudah menerima kemurahan Allah. Itulah yang harus menjadi prinsip hidup kita. Kita konsekuen. Kalau Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, mari kita juga lakukan itu bagi sesama kita. Saya rasa ini adalah pesan yang sangat indah, pesan yang reflektif bagi kita. Di masa-masa Minggu Prapaskah diingatkan kembali bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sesungguhnya tidak layak menerima anugerah Tuhan, tetapi diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu mari Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita juga mau menerapkan ini semua. Kasih Tuhan kepada kita orang berdosa, kita juga menunjukkan kasih dan kebaikan kepada sesama. Selamat memasuki minggu-minggu Prapaskah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena pada minggu pagi ini dalam kesempatan kami beribadah kepada Tuhan, ketika kami memasuki minggu pertama, minggu Prapaskah, kami boleh membaca firman Tuhan, kami boleh diingatkan akan kasih Tuhan yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Kasih dan anugerah semata-mata bagi kami. Karena kami sungguh menyadari bahwa kami sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak layak, tidak patut untuk menerima anugerah dan kasih Tuhan. Tetapi itulah Tuhan inti daripada kasih Tuhan, kasih yang melampaui, kasih yang tidak terkondisi oleh apapun juga dalam hidup kami. Kasih ketika kami masih menjadi orang berdosa. Biarlah Tuhan, firman Tuhan tentang kasih Kristus kepada manusia ini juga menjadi kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Masih banyak sesama kami di sekitar kami Tuhan, yang membutuhkan kebaikan, yang membutuhkan pengampunan, yang membutuhkan kepedulian kami, yang membutuhkan kasih kami. Biarlah kami boleh selalu mengingat mereka, karena kami sudah terlebih dahulu merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan ini dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau yang empunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Stop standar ganda tidak mudah Bapak Ibu, sangat sulit karena keegoisan kita. Tapi biarlah kita menutup ibadah ini dengan pujian semakin mulia. Biarlah lagu ini selalu mengingatkan kita bahwa kita semakin diubah menjadi yang lebih baik, sehingga kasih Tuhan disaksikan melalui kehidupan kita. Kasih-Nya yang begitu melampaui kehidupan kita boleh menjadi kehidupan kita. Semakin mulia Dia mengubah. Kita pujikan lagu ini 2 kali. Semakin mulia Dia mengubahku, menjadi serupa dengan gambarnya.
untuk bangkit berdiri, mari bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita arahkan dan tengadakan hati kita kepada Tuhan, Tuhan yang sangat mengasihi kita, melampaui dari apa yang kita pikirkan. Pulanglah, lakukanlah kasih kepada sesama kita, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati, melindungi, dan menyertai engkau. Allah yang pemurah dengan anugerah memandang atas engkau dan mengarunia engkau dengan berkat-berkat rohani dan kasih. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, silakan duduk kembali. Saat teduh untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.